Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laju yang berkaitan maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu definisi. Apa itu laju yang berkaitan? Ya. Nah, biasanya kita untuk menyatakan suatu posisi, kita menyatakan Y dalam suatu satuan T, dalam satu satuan waktu. Ya, kita tahu bahwa Y itu juga berhubungan dengan variabel X. Ya, kita juga mengenal tentang dx dt, posisi X terhadap waktu. Ya, sehingga dari dua hal tersebut kita bisa menemukan dy dt karena dy dt dan dx dt adalah suatu laju yang berkaitan. Ya, nah biasanya hal ini dihubungkan dengan turunan implisit yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ada dua contoh yang sederhana ya. Pertama, suatu balon dilepaskan ke atas pada satu titik ya, satu titik 150 kaki yang berjarak dari seorang pengamat ya, di mana pengamat itu berdiri di atas tanah gitu ya. Nah, jika balon itu ya terbang lurus ke atas, berarti ini mengabaikan udara, jadi terbang itu lurus ke atas ya dengan laju 8 kaki per detik. Ya, pertanyaannya seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon bertambah ketika ketinggian balon adalah 50 kaki ya. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita perhatikan solusinya ya. Bagaimana cara kita menelaah solusi tersebut? Nah, misalkan T adalah suatu satuan waktu di mana ketika balon itu dilepaskan, dan H adalah suatu tinggi dari balon, dan S itu adalah jarak antara balon dan pengamat ya. Keduanya H dan S adalah variabel yang sangat bergantung dengan T. Kenapa? Karena setiap satu satuan waktu ketinggian dari balon selalu berubah ya, dan S ini jarak antara balon dengan pengamat juga selalu berubah gitu, terhadap satu satuan waktu. Sehingga kalau ini diilustrasikan, nah ini jarak antara balon dengan pengamat, ini balon tinggi ya, mula-mula antara balon dengan ini sini balon dengan di sini balonnya, sini pengamatnya, jaraknya 150. Lalu balonnya naik ke atas sebesar ya dengan laju ya. Jadi berapa lajunya? 8 kaki per detik ya, berarti cepat sekali balonnya naik ke atas. Nah, berarti ketika 1 detik ini jaraknya, berarti ini 8, ini jaraknya. Ketika 2 detik ada jaraknya. Berarti setiap satuan waktu H dan S, jadi yang ini adalah H, variabel H, yang ini adalah variabel S, dan dia selalu bergantung kepada T ya. Jadi nah, gambar 2 menunjukkan apa kuantitas utama dari suatu diagram sederhana. Mana diagram sederhana? Berarti ini posisinya kira-kira ini. Ada H, ada S. Ya, ini ada 150. Ya. Nah, bagaimana? Jadi dia bilang sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita perhatikan S berubah ya, ds dt ya, kira-kira pada saat mula-mula, tetapi S selalu berpindah ya, karena H selalu berpindah gitu ya. Jadi S itu juga selalu naik karena H juga naik, berarti kan saling berkaitan kedua laju tersebut ya. Nah, jadi untuk menjawab ini kita lanjutkan dengan 3 pertanyaan fundamental. Apa itu pertanyaan fundamental ya yang kita perlukan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan laju yang berkaitan ini adalah yang pertama, apa yang diberikan ya.
Lalu yang diberikan dari soal itu adalah laju naik balon ke atas. Apa? Ketinggian balon terhadap satuan waktu adalah 8 kaki per detik. Berarti yang laju berpindahnya ke atas itu yang kita sebut dengan DHdt ini. Ya. Nah, lalu apa yang diinginkan? Ya, tentu yang kita inginkan seberapa cepat jarak antara pengamat dengan balon ketika ketinggian balon 50 kaki. Ya, berarti kalau seberapa cepat berarti jarak laju perpindahan antara pengamat dengan balon dalam satuan waktu. Berarti yang ditanya itu kita menginginkan dsdt. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dua variabel S dan H saling terkait? Jadi variabel S dan H itu saling terkait dalam satu satuan T. Tapi kita bisa membuat hubungan antara kedua hal tersebut lewat teorema Pythagoras. Jadi ini 150 ya, 150 ini H, ini S. Apa hubungannya? Berarti S kuadrat, kita punya rumus S kuadrat adalah H kuadrat tambah 150 dikuadratkan. Jika ini kedua sisi kita turunkan secara implisit, jadi yang diturunkan ini tadi kan S kuadrat, yang kita turunkan tadi S kuadrat sama dengan tadi apa tadi? S kuadrat sama dengan H kuadrat ya. Oke, H kuadrat tambah 150 kuadrat. Nah, ini yang kita turunkan kedua ruas secara implisit terhadap satu satuan T. Berarti kalau S kuadrat berarti turunannya 2S ds per dt. Kalau H kuadrat 2H dH per dt. Sehingga ini dia turunannya ya. Nah, konstanta turunannya 0. Berarti sama-sama kita sederhanakan variabelnya. S-nya kita sederhanakan ya, kita bagi 2-nya kita sederhanakan sehingga kita punya S ds dt sama dengan H dH dt. Nah, hubungan ini selalu berlaku ketika nilai T-nya besar dari 0 ya. Nah, lalu kita masuk ke kasus. Kasusnya terjadi ketika ketinggian H-nya adalah 50 ya, 50 kaki kan begitu ya. Nah, dengan H 50 kaki kita cari S. Berapa nilai S ketika H 50 kaki? Kita substitusi ke dalam rumus ini. Ya, nilai ini kita substitusi ke dalam rumus awal tadi. S kuadrat tambah 150 kuadrat. Berarti kalau S saja akar dari 50 kuadrat tambah 150 dikuadratkan sama dengan 50 akar 10. Ya, berarti kita dapat nilai S adalah 50 akar 10. Ini dia nilai S-nya. Lalu substitusi nilai S ke dalam persamaan. Ya, 50 akar 10 ds dt sama dengan 5H. H-nya 50. dH dt tadi diketahui 8 kaki per detik. Berarti 8. Berarti ds dt-nya kita dapat kira-kira sekitar 2,53. Apa artinya? Ketika ketinggian H 50 kaki, jarak antara balon dengan pengamat bertambah dengan laju 2,53 kaki per detik. Ya, nah itu dia. Itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, jadi langkahnya itu ada 3 fundamental. Apa yang diketahui, apa yang ingin kita ketahui, dan bagaimana kedua variabel yang tersebut saling berhubungan. Berarti ada suatu keadaan yang akan dipenuhinya. Seperti ini kalau ilustrasinya dalam teorema Pythagoras, ya berarti kita dapat suatu formula hubungan S kuadrat sama dengan H kuadrat tambah 150 kuadrat. Lalu kita masuk contoh dua contoh sederhana ya. Jadi sebuah air dimasukkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut ya, terbalik dengan laju 8 kubik kaki per menit. Berarti air dimasukkan ke dalam kerucut terbalik ini dengan laju nih 8 kubik kaki per menit. Jika ketinggian tangki itu adalah 12, tinggi tangki 12 dan jarak dan jari-jari ya kerucut yang terbuka itu adalah sebesar 6 kaki. Ini dia tingginya 12 ya, ini 6, ini 12 ya. Pertanyaannya seberapa cepat ya ketinggian air bertambah ketika air terisi ya dengan kedalaman ya ketika
ketinggiannya sekitar 4 kaki, kedalamannya sekitar 4 kaki, begitu ya. Nah, ini contoh yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita nyatakan dulu ya ketinggian air dengan H, dan kita misalkan R adalah jari-jari ya yang berhubungan dengan permukaan air. Ya, berarti ini ketinggian air itu kita nyatakan dengan H, dan R ini adalah jari-jari tinggi permukaan air. Ya. Nah, kita diberikan volume. Ya. Air itu naik dengan air ini naik dengan laju 8 kubik kaki per menit. Ya. Berarti volume itu bertambah setiap satu satuan waktu. Berarti volume berarti dV per dt itu. Ya. Yang kita ingin tahu, adalah seberapa cepat ketinggian air bertambah ketika H-nya adalah 4 ya, 4 kaki gitu ya. Nah, berarti yang kita pengen tanya itu adalah dH per dt. Berarti apa yang kita perlu hubungkan adalah volume dengan ketinggian. Ya. Nah, sehingga kita akan mendiferensialkan dV dt dan dH dt. Nah, volume dari air dalam tangki karena dia itu berbentuk kerucut adalah sepertiga V R kuadrat dikali tinggi. Ya, tingginya kan tadi H kita definisikan ya. Berarti sepertiga V R kuadrat dikali H. Ya. Berarti di sini ada variabel R yang tidak diinginkan. Kenapa? Yang diketahui itu hanya dV dt dan dH dt. Kalau kita turunkan secara implisit kan nanti kita dapat 2R dR dt. Nah, sementara dR dt-nya tidak diketahui. Ya. Sehingga ya kita bisa melihat hubungan. Apa hubungan yang bisa kita lihat? Ketika kita bisa bandingkan R dengan H. Jadi kalau ini adalah jari-jarinya 6, ketinggiannya adalah 12. Berarti R per H sama dengan 6 per 12. Sehingga kita dapat hubungan R sama dengan H per 2. Maka nilai R sama dengan H per 2 kita substitusi ke dalam persamaan volume. Ya, nah ini dia. Sehingga sepertiga V R kuadrat kali H berarti sepertiga V H per 2 dikali kuadrat dikali H. Berarti kita punya pi H pangkat 3 per 12. Nah, persamaan inilah yang kita turunkan secara implisit. Ya, berarti V kita turunkan terhadap T keduanya ya. Berarti yang kita turunkan itu adalah V sama dengan pi H pangkat 3 per 12. Ya, berarti kalau kita turunkan dV dt ya, dV dt sama dengan V per 12 3 dH dt 3H kuadrat ya, 3H kuadrat dH dt. Nah, 12 per 3 itu nih kita sederhanakan dapat 4. Sehingga dapatnya adalah dV dt sama dengan pi H kuadrat per 4 dikali dH dt. Kita tahu tadi apa yang kita tahu ya? Kita tahu adalah yang diinginkan berapa laju ketinggian air ketika laju perubahan. Tanyanya adalah berapa ketinggian air naik ketika kedalamannya 4 ya. Nah, berarti yang kita tahu adalah hanya 4, dV dt 8. Kita substitusi nilainya sehingga kita dapat dH dt-nya sekitar 0,8.
637. Ya. Apa artinya? Ketika kedalaman air 4 kaki, maka ketinggian air akan meningkat 0,637 kaki per menit. Nah, kalau kita pikirkan contoh kedua ini secara mendalam, kita akan lihat ya laju air naiknya makin cepat, nilai airnya penuh makin cepat atau makin lambat? Makin lambat. Kenapa? Karena permukaan ini semakin volume yang diisinya harus semakin besar, sehingga ya kalau 8 ya kalau kita substitusi dia ketinggian hanya 10, kita dapatkan nilai DH/dt yang semakin kecil. Nah, itu dia. Atau ya kita bisa mengatakan akselerasinya turunan kedua dari DH/dt bersifat negatif. Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, ini dia. 8 pi h kuadrat per 4 DH/dt. Ya. Berarti ini kita kalikan 8 kali 4, 32 per V sama dengan H kuadrat DH per DT. Kalikan 8 4 lalu dibagi dengan pi-nya. Ini dia T2 per. Nah, ketika ini kita turunkan ya, ketika kita turunkan kedua ruas, maka kita akan dapat ya secara implisit turunan sisi sini adalah 0 karena dia konstanta. T0 sama dengan, nah turunan ini yang sebelah sini H kuadrat DH dt, berarti itu adalah suatu perkalian. Ya, berarti ada rumus perkalian berarti H kuadrat DH dt. Berarti H kuadrat D kuadrat H per dt kuadrat tambah DH dt kali 2H DH dt ya. Jadi ini kan awalnya tadi. Tulis dulu di awalnya 32 per pi itu sama dengan tadi H kuadrat DH per dt. Ini hasil kali U ya Fx dikali Gx. Apa turunannya? Turunannya itu tentu Fx dikali turunan ini ditambah Gx dikali turunan H kuadrat. Sehingga kita punya ya ini kan rumusnya tadi adalah Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Berarti ini yang sebagai Fx, DH dt-nya sebagai sebagai Gx ya. Nah, sehingga kalau Fx tulis lagi turunan DH dt berarti turunan keduanya ditambah Gx, Gx-nya DH dt turunan H kuadrat berarti 2H DH dt. Kita kumpulkan D kuadrat H per dt kuadratnya turunan keduanya ini sehingga kita bisa lihat hasilnya itu bernilai negatif. Artinya pasti dia makin melambat seperti itu. Ya. Sehingga kita simpulkan, kalau mau menyelesaikan tentang laju yang berkaitan, ada prosedur sistematisnya. Apa prosedurnya? Yang pertama, T dinotasikan sebagai waktu. Kita gambarkan suatu keadaan yang valid untuk semua T besar dari 0. Ya. Lalu kita labelkan semua kuantitasnya yang tidak berubah, yang tidak bergantung kepada T dan kita berikan dia sebagai suatu nilai yang konstan. Ya, kita nyatakan dia sebagai suatu variabel ya yang berbeda dengan T. Ya, kita kasih dia simbol. Langkah kedua, nyatakan apa variabelnya, apa informasi yang diinginkan ya.
Jadi yang apa ya informasi yang diinginkan itu, apa yang dicari itu nanti akan dinyatakan dalam turunan terhadap T. Yang ketiga, hubungkan variabel yang ditulis yang valid untuk setiap keadaan T besar dari 0. Ya, lalu kita turunkan langkah ketiga, rumus hubungannya tersebut secara implisit terhadap variabel T. Lalu langkah keempatnya tadi ya diturunkan secara implisit dari langkah ketiga. Langkah kelima, ya kita substitusikan terhadap apa yang diketahui sehingga kita menemukan jawaban. Nah, jadi itulah langkah-langkah apabila kita mau menyelesaikan dua buah laju yang berkaitan di dalam kalkulus. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada bagian maksimum dan minimum. Ya. Apa itu maksimum, apa itu minimum? Kita lihat dulu definisi. Apa definisinya? Misalkan S adalah suatu daerah F yang memuat titik C. Ya. Jadi S adalah daerah asal dari suatu fungsi F yang di dalam daerah asal S tersebut ada titik C. Kita katakan bahwa nilai FC itu disebut nilai maksimum apabila apabila nilai FC selalu besar sama dengan nilai Fx untuk semua X di S. Ya. Yang kedua, nilai FC disebut nilai minimum apabila nilai minimum dari fungsi di daerah S tersebut apabila Fc kecil sama dari Fx untuk setiap X di S. Dan dia disebut nilai ekstrim apabila dia nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi kalau dalam persoalan kalkulus ya berarti kita pengen memaksimumkan atau meminimumkan itu di bagian keempat. Apa maksudnya nih? Nah, jadi pertanyaannya, kalau di sini ada maaf ya. Nah, pertanyaannya, kalau di sini seandainya ada titik C, ya. Oke, sini ada titik C. Nah, ini ada titik C. Nah, pertanyaannya, kalau ini ada titik C, berarti di sini dia nilai FC. Apakah nilai FC ini nilai maksimum? Kita cek. Untuk mengecek nilai maksimum, nilai FC ini selalu lebih besar untuk setiap X di S. Nah, kalau ini X, oh benar, FC lebih besar. Kalau dia di sini, oh benar, FC. Adakah penyangkalnya? Ada. Kalau di sini C-nya, berarti ini tidak lebih besar dari sini. Berarti ini bukan nilai maksimum. Kalau di sini C-nya, berarti inilah FC ini yang disebut dengan nilai maksimum karena memang dia paling tinggi gitu ya, nilai Y yang paling besar itu disebut nilai maksimum ya, nilai Y yang paling besar atau bahasa matematiknya ini FC besar sama Fx untuk semua di daerah asal S ini ya. Nilai minimum berarti nilai yang paling kecil. Nah dia di sini dia, kira-kira ini FC minnya gitu ya. Kalau dia nilai maksimum dan nilai minimum dia disebut nilai ekstrim lokal. Nah, lalu kita lihat teorema di mana nilai maksimum dan minimum ini berada ya. Jika fungsinya kontinu di selang tertutup AB ya, kita pasti akan menemukan nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Jadi kalau asal dia kontinu pasti ada nilai maksimum, pasti ada nilai minimum. Pertanyaannya, di manakah nilai maksimum itu berada? Ya, nilai Y paling tinggi itu di mana kita pantas mencurigai dia berada. Ada 3 yang bisa dilihatkan oleh 3 gambar ini. Kalau fungsinya seperti ini, ya berarti biasanya nilai maksimum dan minimum itu patut kita curigai di titik ujung. Ya, di titik ujung, titik A atau titik B. Yang kedua, nih,
Di titik stasioner, apa itu stasioner? Nilai kemiringannya sama dengan 0. Nilai garis sigung di titik tersebut sama dengan 0. Dia disebut titik stasioner. Di mana lagi? Di titik singular. Apa arti singular? Di mana dia tidak dapat diturunkan di sana. Jadi ini di mana kita curigai ya titik maksimum dan minimum itu berada. Ada 3 kecurigaannya ya. Ya, kecurigaan itu kita sebut dengan istilah titik kritis. Ya, apa itu titik kritis? Misalkan suatu fungsi f itu fungsi ya, suatu fungsi yang didefinisikan dalam interval i yang memuat c. Jika fc itu nilai maksimum, maka jika fc adalah nilai ekstrim, maka c ya Pak, ya pasti ada titik kritisnya di mana dia berada. Pertama di titik ujung, titik stasioner atau titik singular. Apa itu titik stasioner? Apa itu titik ujung? Titik ujung pada daerah asal dari fungsi ya A dan B kalau di gambar ini tadi. Lalu titik stasioner apa? Kalau secara matematik titik stasioner itu garis singgungnya sama dengan 0. Berarti turunan pertama fungsi di titik itu sama dengan 0. Yang ketiga titik singular. Apa itu titik singular? Di mana nilai fc-nya tidak terdefinisi. Jadi apa itu nilai ekstrim? Dari teorema A dan B untuk mendapatkan nilai ekstrim kita cari titik kritisnya, kita uji titik kritisnya mana yang nilai tertinggi, maka itu nilai maksimum, maka nilai yang terendah, maka itu nilai minimum. Contoh, fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3 kontinu di mana? Cari maksimum dan minimum di interval min 1,2 nih dia. Nah, kalau kita turunkan fungsi ini, maka turunannya 2/3 x pangkat min 1/3, di mana nilainya tidak pernah 0. Apa arti kalau nilainya tidak pernah 0? Dia tidak punya titik stasioner. Maka titik kritis uji kita kedua tidak ada. Ya. Sehingga kita punya titik ujinya titik ujung. Titik ujungnya berapa nih? Min 1 dan 2. Substitusi nilai f min 1, 1. Nilai f 2 adalah 1,59. Ya. Lalu ada karena dia tidak pernah mungkin 0, berarti 0 itu kita sebut ya. Berarti f aksen 0 itu tidak ada. Kan begitu ya. Kalau f aksen 0 itu tidak ada, berarti dia tidak punya titik f aksen ya. F aksen ya. F aksen C sama dengan 0. Jadi titik singular tadi ini dia. Ya ini dia. F aksen C sama dengan 0. Sehingga tidak ada satupun. Ini tidak mungkin 0. Ya. F aksen nih. Katanya tidak mungkin 0. Kenapa dia tidak mungkin 0? Karena. Ya. 2/3 akar X pangkat 3 ya. Kenapa tidak mungkin 0? Karena penyebutnya sudah jelas 2. Ya. Nah, tapi apakah dia mungkin ya titik stasioner itu kan artinya di mana dia tidak terdefinisi. Maka di sana ada titik singular. F aksen 0 tidak ada ya. Ini which never 0 implikasinya kalau di sana tidak mungkin 0 berarti di sana tidak ada turunannya, maka F0 ini kita sebut dengan titik singular. Kita substitusi nilai F0, nilainya adalah 0. Kita uji nilainya ya. Sehingga nilai maksimumnya ada yang di antara 3 titik uji itu yang maksimumnya adalah ini. Ya, 1,59. Ini yang menilai maksimum. Ini dia. Mana nilai minimum, mana yang paling kecil? Ini 0. Berarti ini dia nilai yang paling kecilnya. Nah, itu dia cara menguji. Ya. Berikutnya kita masuk tentang kemonotonan. Apa itu yang disebut dengan monoton? Ya. Jadi
ada teorema kemonotonan. Apa maksudnya? Nah, ini dia. Misalkan F kontinu pada interval I dan dapat diturunkan untuk setiap titik di interval tersebut. Jika F aksen X besar dari 0 untuk semua X dalam interval tersebut, maka kita sebut fungsinya naik. Kalau F aksen X-nya kecil dari 0 di setiap interval tersebut, maka fungsinya turun. Nah, kalau bicara F aksen, kita bicara garis singgung atau gradien ya. Berarti kalau gradien positif kan kemiringannya ke sini ya. Ini nilainya positif, positif, positif. Ya, kalau seperti ini nilainya negatif. Berarti ini positif, positif. Nah, apa yang kita lihat? Ternyata di positif ini fungsinya cenderung naik. Maka ini dia. Ini kesimpulan pertama. Ternyata kalau di sini garis singgungnya gradiennya negatif. Ternyata di setiap negatif, apabila garis singgungnya itu negatif, maka fungsinya itu cenderung turun di interval tersebut. Maka itu yang dimaksud dengan teorema kemonotonan. Jadi monoton naik apabila F aksennya besar dari 0, monoton turun apabila F aksennya kecil dari 0. Lalu ada definisi ya. Apa definisinya? Kita akan melihat definisi kecekungan ya. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Kapan suatu fungsi disebut cekung ke atas? Apabila F aksennya selalu naik pada intervalnya. Cekung ke bawah apabila F aksennya selalu turun. Nah, ini dia. Ini apa maksud selalu naik? Ini awalnya negatif, makin positif, 0, makin positif, makin positif. Berarti ini selalu naik nilainya. Ya. Ini awalnya positif, positifnya kurang, 0, negatif, negatif, makin negatif, maka ini disebut cekung ke bawah. Ya, berarti ini di sini cekung ke atas, di sini cekung ke bawah. Maka di sanalah dari definisi kecekungan. Ya, jadi kecekung ke atas berarti aksennya selalu naik, cekung ke bawah makin naik ya, cekung ke bawah dia makin turun begitu. Nah, lalu ada teorema kecekungan. Nah, teorema kecekungan apabila suatu fungsi itu dapat diturunkan 2 kali, maka apabila turunan keduanya selalu lebih besar dari 0, maka dia disebut cekung ke atas. Kalau turunan keduanya selalu kecil dari 0, maka dia disebut cekung ke bawah. Nah, contoh, kita akan menggunakan contoh ini untuk melihat di mana dia naik, di mana dia turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Contoh. Pertanyaannya, di manakah fungsi f(x) sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4 naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Kita turunkan dulu fungsinya. Turunan ini adalah x kuadrat kurang 2x kurang 3 atau x tambah 1 x kurang 3. Turun keduanya 2x kurang 2 atau 2x kurang 1. Dengan menyelesaikan pertidaksamaan, ya, kita dapat titik pembuat nolnya adalah min pertidaksamaan dan perubahan tanda. Kita tahu bahwa pembuat nolnya ini min 1 dan 3. Kita uji ya untuk F aksen ya. Kalau seandainya dia nilainya 0, nilainya ini negatif, berarti positif. Kalau turunan kedua aja ini 0, sebelah kirinya negatif 1 ya, pembuat nolnya, sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Lalu kita lihat apa yang bisa kita simpulkan. Berarti dari kesimpulan ini tadi kan kalau fungsi naik apa katanya? Nih. Fungsi naik F aksennya besar dari 0. Berarti di mana F aksennya bernilai positif. Berarti di sini dia. Berarti sehingga dia positif min tak hingga sampai min 1 dan 3, tak hingga. Di mana dia turun negatif. Di sini dia. Berarti di min 1,3. Nah, berarti kalau kita lihat nilai F aksennya dia selalu turunan keduanya selalu negatif, berarti dia ini cekung ke bawah di interval min tak hingga 1, cekung ke atas 1,0. Sehingga kalau digambarkan grafik ini secara utuh, kita bisa lihat benar enggak ini min 1, ini 3, benar enggak fungsinya ini selalu naik.
naik pada interval min tak hingga. Betul nggak naik ini grafiknya? Betul. Di antara min 1 sampai 3 benar nggak turun? Turun. 3 naik. Ya, betul ya. Sekarang ke cekungannya. Betul nggak ini cekung ke bawah? Ya, sampai nanti di interval katanya dia cekung ke bawah itu minta hingga sampai 1. Nah, ini dia minta hingga sampai 1. Cekung ke bawah ya. Nih, kalau 1,3 dia cekung ke atas. Ya, nah bagi itu dia. Jadi kita sudah lihat tentang hal laju yang berkaitan maksimum dan minimum. Ya, definisi nilai maksimum, nilai minimum, nilai ekstrim, kecekungan, kapan dia naik, kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah. Nah, cukup untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.